Anak yang menyiksa kedua orang tuanya dengan kerinduan. Orang tuanya pengen ketemu, duitnya ada, mobilnya ada, bensinnya ada, tapi sengaja dia nggak mudik, nggak balik. Maka para ulama mengatakan cukup anak seperti itu menyiksa kedua orang tuanya dengan kerinduan, maka anak itu disebut anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Besok kalau ada kesempatan mudik mau mudik, niatin dari sekarang, insya Allah Allah mudahkan rezekinya bisa silaturahim kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Yang kedua, mana Ustaz orang yang Allah nggak mau maafkan di Ramadan? Yang kedua adalah mana? Yaitu orang yang memutuskan silaturahim, orang yang musuh-musuhan dengan keluarganya. Masuk Ramadan, 1000 kali dia masuk Ramadan, dosanya Allah gak mau maafkan. Yang ketiga, dosa minum minuman khamar. Orang yang minum minuman keras, mabuk-mabukan masuk Ramadan, dosa itu Allah gak mau maafkan meskipun bertemu dengan Ramadan. Yang keempat mana? Dosa benci kepada saudara muslim. Jamaah, jangan dibiasain benci sama orang. Siapa di sini yang musuh-musuhan sama tetangganya? Saya tahu orangnya pakai mukena. Saya kasih tahu, Ramadan kalau musuh-musuhan sama tetangga tuh gak enak. Ibu ayo tarawih, gak mau, kenapa? Pasti ada dia. Kok tahu gini? Jangan dibuka bu aibnya. Tapi yang paling bahaya tuh benci sama imam masjid, Pak. Saya serius ini, Pak. Lebih tahu ini serius. Bapak, ayo tarawih ini sudah malam 11, gak mau. Kenapa? Imamnya dia. Kok ini ketawa sih? Jamaah, emang ada yang begitu? Ada yang begitu? Tapi kok ketawa? Jamaah, jangan dibiasain benci sama orang, Pak. Kenapa? Karena takut, Bu, orang yang kita benci ini orang soleh. Kata Nabi, kalau kita benci sama orang soleh, ini orang yang kita benci, ahli sholat, ahli sedekah, ahli baca Quran, kita benci sama itu orang, maka kalimatnya celaka kita yang membenci orang yang soleh, orang yang dicintai sama Allah. Celakanya dunia wal akhirat, dunia sampai akhirat. Kenapa ya? Jamaah, habis ini salaman Bu ya. Insya jawab semuanya insya. Makanya Pak, Bu, saya mau nanya, orang yang susah minta maaf laki apa perempuan? Coba Bapak harus bela saya dong, Pak. Yang susah minta maaf, yang susah minta maaf laki apa perempuan? Yang suka bikin salah laki apa perempuan? Emang perempuan gak mau kalah ya? Jamaah, Bu, Ramadan kalau tidak ada saling memaafkan gak enak Ramadan ini. Masuk Ramadan 1000 kali kata Allah, la marhaban, gak selamat datang bagi orang yang membenci saudara muslim. Makanya 4 orang ini masuk Ramadan, tapi Allah gak mau maafkan ke-4 orang ini. Mudah-mudahan di Al-Ikhlas ini gak ada orang begitu. Amin. Kemarin di Jakarta ada yang begitu. Gak akur sama imam masjid, gak mau ke masjid. Kenapa? Karena ada dia.
Cuma saya tanya, Pak, Ibu asli orang mana? Asli Lampung badannya. Jadi asalnya dari sini ternyata. Ya Allah, jamaah. Yang kelima, yang berapa? 3, yang keempat. Masya Allah, mana amal apa namanya, kenapa Ramadan ini istimewa Ustaz? Yang keempat, yang terakhir, karena hanya di bulan ini Allah lipat gandakan pahala luar biasa. Satu huruf membaca Al-Quran itu bisa menjadi 100 kali lipat. Kalau Bapak baca Qurannya di malam Lailatul Qadar, berarti 1000 kali lipat. Masya Allah. Di Ramadan itu luar biasa yang namanya pahala. Allah lipat gandakan pahala. Ini ngomong-ngomong, malam 11 sudah berapa juz bacaan Qurannya, Pak? Hah? Ustaz, saya kan sehari 1 juz. Oh, Masya Allah, berarti targetnya sebulan khatam. Alhamdulillah. Ustaz, saya ini baru 1 lembar. Alhamdulillah. Gak apa-apa, karena Ramadan 1 hurufnya aja ini Masya Allah jadi pahala berkali-kali lipat. Ustaz, kan saya sibuk kerja, suami kerja, suaminya kerja, saya kerja Ustaz dari pagi sampai malam. Ibunya sibuk dapat di dapur, Masya Allah. Ustaz, saya malam 11 ini baru 1 ayat Ustaz. Gimana jawabannya? Innalillah. Ini udah malam 11 baru 1 ayat, Pak. Ya Allah, jamaah. Tapi gak apa-apa, Bu, meskipun 1 ayat ya. Jangankan 1 ayat, 1 huruf aja Masya Allah. Tapi masa iya sih ya, sehuruf, sehari sehuruf gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul adzim. Ada yang begitu? Masya Allah, tapi kan di sini mah ahli-ahli Quran semuanya. Amin. Ya Rabbal. Ciri khas Ramadan itu adalah Quran. Jadi orang kalau masuk Ramadan gak baca Quran sama sekali itu aneh, Bu. Ciri khas Ramadan itu Masya Allah Quran. Di mana Al-Quran diturunkan di bulan ini, di bulan suci Ramadan. Ibarat saya ke Palembang gak makan pempek, gak sah orang masuk Palembang kalau gak makan pempek, kan begitu. Gak sah orang masuk Lampung kalau belum nyobain suwit. Apa suwit? Apa? Apa Pak? Sambal. Jadi saya disuruh makan sambal begitu. Emang agak lain di sini ya. Kalau pempek agak nyambung, di Lampung disuruh makan sambal, namanya seruit. Oke. Ya Allah, jamaah. Ya, nanti habis saya sebelum Jakarta mau lihat dari kemarin seruit model gimana sih ya. Ya Allah, jamaah. Itu makannya sampai makannya temannya sama apa, Bu? Sama nasi. Saya nggak makan nasi, Bu. Ayo kan ngurusin ini sambal ya, Bu ya. Ya Allah, jamaah. Ciri khas Ramadan adalah Quran. Cek sekarang 11 Ramadan gimana bacaan Quran kita. Jadi intinya 4 amalan ini Masya Allah di bulan ini ada 2 malam istimewa. Malam Nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga mana? Di malam ini di Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus ditakutin sama Al-Ikhlas, sama kita semuanya Masya Allah mana? Bukan nanti baju lebaran, gak pakai baju lebaran, bukan itu. Tapi memang ada anjurannya ganti baju dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi Masya Allah, yang harus kita pikirkan bukan baju lebaran. Yang harus kita pikirkan 11 Ramadan ini bukan pakai mobil baru. Tapi yang harus kita pikirkan di setiap malam harinya Ramadan, apakah dosa kita diampuni gak sama Allah?
Kita ini dimaafin gak sama Allah di Ramadan ini? Karena orang yang celaka, kata Nabi, celaka siapa wahai ya Rasulullah? Orang yang celaka, orang yang masuk Ramadan tapi Allah gak mau maafkan dosanya. Makanya doanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa artinya? Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pemberi maaf. Ya Allah, maafkan aku di Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang banyak ke belakang ini mudah-mudahan menjadi amal soleh yang kita perbuat di Ramadan ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Yang harus kita ingat, Nabi bilang, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baru puasa saja, belum sedekah, belum baca Quran, belum amal soleh lainnya, baru puasa saja maka Allah ampuni dosanya. Apalagi kalau Ramadan ini kita isi dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, dengan qiyamul lailnya. Karena Ramadan itu Pak sepaket, bukan cuma siang saja. Jadi mana? Siang sama qiyam, siang qiyam, 2, 2, 3, siang qiyam, 2, 2, 3, siang. Yang kompak yang gak ikutan benar-benar gak lunas loh utaknya. Ayo semuanya, siang qiyam, 2, 2, 3, siang qiyam, 2, 2, 3, siang qiyam. Ya masih Ustaz katanya siang. Siang paginya siang puasa, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Menghidupkan malam dengan ibadah. Di antaranya menghidupkan malam dengan ibadah adalah sholat tarawih. Itu adalah di antara menghidupkan malam dengan ibadah. Nih malam ke-11 gimana tarawih kita? Bagaimana soknya, masih aman? Malam 11 masih aman. Nanti 10 hari terakhir gimana? Aman. Makin maju. Ya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jamaah, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi satu anak muda. Ya Rasulullah, aku ini punya harta, tapi ini harta sedikit, tapi untungnya pengen gede ya Rasulullah. Pahalanya pengen gede, kapan ngeluarinnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kan kita begitu ya Bu ya, modal dikit, untung. Nah kan pengennya begitu ya, modalnya dikit, untungnya gede. Ya Rasulullah, aku ini punya harta, kapan ngeluarinnya ya Rasulullah? Tapi harta saya sedikit. Kata Rasulullah, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekahlah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena apa yang kita keluarkan sedikit saja di Ramadan, maka itu berkali-kali lipat hanya di bulan suci Ramadan. Bukankah siapa yang membagi takjil? Takjil itu mana? Apa namanya? Makanan untuk yang berbuka puasa. Maka kita dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, hanya di Ramadan Allah kalikan lipat pahala kita. Makanya yuk, masih ada sisa kurang lebih 19 hari lagi. Gak kerasa Pak, 10 Ramadan sudah berlalu. Berarti sisa 19 hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa Allah istiqomahkan sampai penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan tarawihnya, Allah istiqomahkan baca Qur'annya, Allah istiqomahkan semua amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, ini terakhir kita akan mengajak kepada jamaah yang hadir bahwa saya ini tadi disampaikan bisa ke Lampung ini jadi wasilahnya Khairul Ummah Sumatera ini. Di Khairul Ummah Sumatera Bapak ada anak santri para penghafal Al-Quran
Mereka nggak punya kedua orang tua, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi Masya Allah mereka hari ini sedang menghafal Al-Quran. Ini yang jadi alasan saya dan para mubalik TV lainnya datang ke Sumatera ikut dengan Khairul Ummah Sumatera ini, yaitu untuk membantu para penghafal Al-Quran yang ada di Khairul Ummah Sumatera ini. Makanya kita ada safari dakwah, insya Allah. Maka di akhir tausiah ini kita akan mengajak kepada jamaah yang hadir Al-Ikhlas ini, siapa saja, gak ada paksaan ayah bunda yang mungkin ingin mengisi malam 11 Ramadannya untuk bersedekah bersama para penghafal Al-Quran yang ada di Khairul Ummah Sumatera ini, boleh. Kita ada cenderamata. Ini ada buku judulnya Kemuliaan Ahli Quran. Saya bukan jualan buku Ustaz, memangnya udah gak laku di TV ya jualan buku, bukan gitu Bu Pak. Ini hanya cenderamata siapa saja yang malam ini, malam 11 Ramadan, yang ikut mengeluarkan infak terbaiknya untuk para penghafal Al-Quran di Khairul Ummah Sumatera. Kita ada cenderamata berupa buku Kemuliaan Ahli Quran. Nanti ini kita akan kasih ke jamaah yang ikut mengeluarkan infak terbaiknya. Kita ada cenderamata berupa buku dan juga ada serban. Ustaz, emang gimana caranya? Nanti ada yang pimpinnya khusus. Dari saya singkat saja, ibu bapak cukup angkat tangannya saja, maju ke depan. Nanti kita akan kasih cenderamata berupa buku Kemuliaan Ahli Quran dan juga ada serban. Ustaz, ini kan apa namanya sholat tarawih, bapak gak bawa duitnya. Nah, misalnya uangnya tidak perlu hari ini, ayah bunda silakan, mau besok lusa-lusanya lagi silakan. Yang penting malam ini kita komitmen dulu, yuk kita sama-sama bantu para penghafal Al-Quran yang ada di Khairul Ummah Sumatera ini. Saya dari Jakarta aja Pak datang buat bantuin para penghafal Al-Quran, ya. Maka dari itu nih orang Sumateranya, Lampung, yuk sama-sama bismillah, gak ada paksaan. Siapa saja yang ingin mengisi 11 Ramadan dengan bersedekah bersama para penghafal Al-Quran, insya Allah di depan ini ada cenderamata. Nanti angkat, Ustaz saya pengen 5 santri, boleh. Ustaz saya pengen 2 santri, boleh. Ustaz saya pengen 10 santri, boleh. Insya Allah nanti disebutkan dari beberapa santri sampai paling kecil sampai 1 santri, insya Allah. Jadi siapa saja, tidak ada unsur paksaan. Ingat, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa ya Pak ya. Kenapa? Karena siapa yang pulang sebelum ditutup doa, 1, la barokah. Yang kedua, siapa yang pulang sebelum ditutup doa, maka dosa semua jamaah Al-Ikhlas itu ditanggung sama yang pulang duluan. Daripada nanggung dosa ini banyak jamaah, mending diam dulu sampai doa ya. Sesi ini hanya sifatnya ajakan. Habis sesi ini kita doa sama-sama, insya Allah. Dari Al-Fatihah cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita sama-sama mendengarkan tausiah agama dari Ustaz Muhammad Fadil Fauzi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu yang luas. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir ini kami izin untuk menyampaikan program kami sebentar saja Bapak Ibu, kurang lebih waktunya 10 menit sampai 15 menit. Nanti mana tahu di sini ada Bapak Ibunya yang ingin memberikan harta terbaiknya atau yang ingin memberikan sedekah terbaiknya. Nanti Bapak Ibu boleh silahkan bergabung ke depan, karena nanti kita akan memberikan hadiah atau cenderamata berupa ada buku dan juga ada sorban. Namun mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, ini bukunya dan juga sorbannya hanya sebagai cenderamata saja, karena haram hukumnya berjualan di dalam masjid Bapak Ibu.
Jadi sekali lagi nanti yang ingin bergabung Bapak Ibu boleh langsung ke depan, atau nanti yang malu Bapak Ibunya boleh menghubungi tim kami yang menggunakan rompi atau yang menggunakan ID card. Kemudian Bapak Ibu ada dua cara bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, yaitu cara yang pertama Bapak dan Ibu boleh menginfakkan hartanya secara cash. Kemudian cara yang kedua, Bapak dan Ibu boleh menginfakkan hartanya secara ditransfer. Nanti bagi yang ingin mentransfer Bapak Ibu, kita akan memberikan selembar kertas seperti ini. Di sini tertera Bank BSI, Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Khairul Ummah Sumatera. Kemudian juga tertera nomor WA sebagai bentuk konfirmasi nanti bagi Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu sudah mentransfer sedekahnya. Dan Bapak Ibu, izin perlu kami sampaikan kembali bahwasanya Yayasan Khairul Ummah memiliki 87 orang santri binaan Bapak Ibu, yang mana keseluruhan santrinya itu yatim dan duafa, dan satu orang santri kami itu Bapak Ibu membutuhkan biaya per bulannya Rp300.000, per harinya itu Rp10.000. Jadi Bapak Ibu, nanti kami akan menyebutkan dari urutan 10 santri sampai yang terakhir satu santri. Mana tahu ada Bapak Ibu yang ingin bergabung memberikan infak terbaiknya, itu artinya dikalikan dengan kelipatan Rp300.000. Jadi Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu ingin berinfak untuk jumlah 2 orang santri, itu artinya dikalikan dengan kelipatan Rp300.000, itu total sedekahnya ialah Rp600.000. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena hari sudah semakin malam. Untuk urutan yang pertama, Bapak Ibu kita akan untuk jumlah 10 orang santri. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung. Ini sifat sedekahnya hanya 1 kali sedekah saja Bapak Ibu ya. Artinya bukan setiap bulan, bukan berkesinambungan. Tapi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung kembali, kami ucapkan Alhamdulillah. Yang khusus sekarang ini adalah 1 kali sedekah saja Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin berinfak untuk 1 orang santri, itu total sedekahnya ialah Rp300.000. Dan Bapak Ibu, sedekahnya boleh ditransfer besok, lusa atau lusanya lagi, jadi tidak harus cash pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu boleh meniatkan sedekahnya. Mana tahu Bapak Ibu ada yang ingin meniatkan sedekahnya untuk kedua orang tua yang mungkin Bapak Ibu ya yang sedang sakit, atau mungkin kedua orang tuanya sudah wafat juga boleh. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Silakan ada Bapak Ibu yang ingin bergabung. Sebelum kami hitung mundur, waktunya singkat saja. Untuk urutan yang pertama, 10 orang santri ini dikalikan dengan kelipatan Rp300.000. Ada Bapak Ibu? Sebelum kami hitung mundur, yang ingin bergabung ada Bapak Ibunya, boleh bersama-sama langsung ke depan. Atau nanti bagi Bapak Ibu yang sedekahnya ingin secara sembunyi-sembunyi juga tidak apa-apa, karena sedekah secara terang-terangan dan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu sama-sama berpahala. Sudah tidak ada Bapak Ibu? Baik, nanti yang ingin menyusul Bapak Ibu sedekahnya untuk jumlah 10 orang santri, Bapak Ibu boleh menghubungi tim kami. Kami akan langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke urutan selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk jumlah 5 orang santri. Silakan. Ada yang ingin bergabung Bapak Ibu? Ini 5 orang santri ini artinya dikalikan dengan kelipatan Rp300.000, itu total sedekahnya ialah Rp1.500.000. Ada Bapak Ibu yang ingin bergabung pertama? Bismillah Bapak Ibu, kami hanya mengajak Bapak Ibu semua tentunya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Infak sedekahnya boleh transfer 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah acara kita pada malam hari ini. Nanti akan kita bagikan kertas nomor rekening kita Bapak Ibu. Dan juga di sini ada nomor WA kita. Nanti boleh di WA-kan Ustadz Ustazah yang sedekah kami hadiahkan untuk almarhumah orang tua kami atau hajat-hajat yang lainnya, boleh di WA-kan. Insya Allah kita doakan dengan santri kita yang lagi menghafal Al-Quran. Sekali lagi Bapak Ibu, tentu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibu-ibunya juga boleh agak buka sedikit Ustaz, biar oh lagi diikat ya. Karena ada cendramata yang dibagikan oleh Ustaz Fahri berupa serban dan juga buku. Untuk tadi sampaikan yang siap untuk 5 orang santri, serban yang dipakai Ustaz Fahri dengan berapa buku sana? 3 buah buku. Bismillah. Ada Bapak Ibu?
Ada Bapak Ibunya? Silakan sebelum kami hitung mundur, jangan malu-malu Bapak Ibu, kita sedang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, justru akan semakin bertambah dan bertambah. Ada Bapak Ibunya? Sebelum kami hitung mundur di urutan yang keduanya untuk jumlah 5 orang santri, ada Bapak Ibu? Sudah tidak ada. Baik, nanti bagi Bapak Ibu yang mana tahu nanti ada yang ingin menyusul masih malu-malu, Bapak Ibu sekali lagi boleh memanggil tim kami. Kami akan langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke urutan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu ini untuk jumlah 3 orang santri. Silakan. Ada yang ingin bergabung pertama Bapak Ibu? Boleh Bapak? Izin Bapak Ibu, kegiatan kita tadi kami videokan, nanti izin kita masukkan ke dalam Instagram kita. Dan juga ini kami yayasan tentu ada dokumentasinya Bapak Ibu. Pak Santri alhamdulillah ayahanda kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan gantikan rezekinya dengan yang lebih banyak dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, masyarakat Bandar Lampung ini luar biasa sekali dengan sedekahnya. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dan terkhusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dan dijauhkan dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada Bapak Ibu sebelum kami kita mundur kembali yang ingin bergabung kembali untuk jumlah 3 orang santri yang pertama. Ada Bapak Ibu sudah diawali oleh Ustaz kita tadi, alhamdulillah. Minta kertasnya. Ustaz. Kertas. Silakan masih ada lagi Bapak Ibunya sebelum kami hitung mundur kembali untuk jumlah 3 orang santri, artinya dikalikan dengan kelipatan Rp300.000. Ada Bapak Ibu? Boleh bersama-sama, dan Bapak Ibu jangan lupa diniatkan sedekahnya Bapak Ibu, apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Silakan, sudah tidak ada Bapak Ibu untuk jumlah 3 orang santri yang pertama. Baik, nanti yang ingin bergabung kembali Bapak Ibu boleh silakan menghubungi kami. Mungkin Bapak Ibunya juga masih malu-malu. Baik, kami akan langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ke urutan selanjutnya Bapak Ibu. Ini urutan 2 yang terakhir, yaitu untuk jumlah 2 orang santri. Silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bergabung? 2 orang santri boleh bersama-sama langsung maju ke depan. Sedekahnya boleh ditransfer besok, lusa atau lusanya lagi. Jadi tidak harus cash pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, ini untuk jumlah 2 orang santri ini atau selanjutnya itu Bapak Ibu boleh bersama-sama Bapak Ibu ya. Iya silakan Bunda, boleh? Ini 900, ini nomor rekening. Lewat sebelah sana sebelumnya Bunda berputar sedikit. Silakan Bunda, yang ingin bergabung boleh Bunda? Tercegah mata ya. Boleh. Santri. Ibunda, Siapa namanya Pak?